Jika seseorang memilikinya tanpa usaha, contohnya ia mendapatkan warisan tanah dari ayahnya saat ayahnya meninggal, itu ia berniat memperdagangkan warisannya, maka menurut mazhab Hambali tanah itu tidak otomatis menjadi komoditas perdagangan sehingga tidak wajib zakat karena ia memilikinya tanpa usaha. Jika seseorang memilikinya dengan usaha yang tidak diniatkan berdagang, lalu ia merubah niatnya, maka komoditas itu menurut mazhab Hambali juga tidak menjadi komoditas perdagangan. Contoh, seseorang membeli tanah untuk dibangun rumah, kemudian ia berniat memperdagangkannya. Pendapat yang benar dalam masalah tersebut adalah tanah itu menjadi komoditas perdagangan dengan peralihan niat itu. Sampai pun seandainya seseorang memilikinya tanpa usaha, hal ini berdasarkan hadis, yaitu sesungguhnya ganjaran amal perbuatan tergantung niat. Masalah berikutnya, jika seseorang memiliki tanah yang dibelinya untuk dibangun rumah, lalu ia merubah niat untuk menjualnya, tidak diniatkan diperdagangkan, tetapi lebih karena tidak membutuhkannya, atau seseorang yang memiliki banyak tanah yang tidak diperdagangkan, lalu ia membutuhkan dana dan berniat menjual salah satunya untuk memenuhi kebutuhannya, apakah ia wajib mengeluarkan zakat? Jawaban, dalam dua ilustrasi tersebut keduanya tidak wajib zakat karena ia hanya niat menjualnya dan tidak berniat memperdagangkannya. Pada ilustrasi pertama ia menjualnya karena tidak butuh lagi, dan dalam ilustrasi kedua ia menjualnya demi mendapatkan dana yang dibutuhkan. Tentu ini berbeda dengan orang yang memiliki komoditas dagangan yang selalu menunggu keuntungan. Di samping itu, orang yang berdagang sejak awal tidak ada niatan kecuali berdagang. Masalah berikutnya, berapakah kadar zakat komoditas perdagangan ini? Jawaban, kadar zakat komoditas perdagangan adalah 2,5%. Karena zakatnya pada harganya, yaitu emas dan perak yang zakatnya adalah 2,5%. Tetapi apa patokan penilaiannya? Ulama fikih menyatakan bahwa patokannya adalah harga emas dan perak yang lebih menguntungkan bagi kalangan fakir miskin, ya, bagi kalangan fakir miskin. Contoh, jika komoditas perdagangan itu nilainya mencapai nisab dalam perak 200 dirham dan tidak mencapai nisab emas 20 dinar, ternyata komoditas itu nilainya mencapai 200 dirham perak dan hanya bernilai 10 dinar emas. Jika kita berpatokan pada emas, maka komoditas perdagangan itu tidak wajib zakat. Karena nisab emas adalah 20 dinar, ya, 20 dinar. Dan jika kita berpatokan pada perak, maka wajib zakat. Ulama fikih menyatakan komoditas itu dinilai dengan yang paling menguntungkan kalangan fakir miskin, dan yang paling menguntungkan adalah berpatokan pada perak sehingga komoditas itu wajib dizakati. Jika seseorang berkata kita menilainya dengan kebiasaannya melakukan transaksi, jika ia biasa menjual dengan harga emas maka kita berpatokan dengan emas. Dan jika kebiasaannya menjual dengan patokan perak, maka kita menilainya komoditas dengan perak, karena pemiliknya akan protes. Mengapa kalian mewajibkan aku membayarkan zakat dengan sesuatu yang mana kami tidak biasa bertransaksi dengannya? Jika alasan ini dikemukakan, tentu memiliki alasan kuat. Dalam hal ini, kita menilai komoditasnya dengan emas atau perak yang biasa bertransaksi dengannya, karena ia tidak dituntut melakukan sesuatu yang tidak terbiasa baginya.